Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosa itu, engkau tidak akan mati." Konsekuensi dosa. Saudara, pernahkah saudara melakukan kesalahan? Pernahkah saudara melakukan kesalahan yang fatal kepada Tuhan atau juga kepada sesama manusia? Lalu sesudah itu, saudara merasa tenang-tenang saja. Saudara merasa aman-aman saja. Atau mungkin saudara pernah melakukan kesalahan kepada manusia, kepada sesama kita, ataupun kesalahan kepada Tuhan. Setelah itu, saudara merasa bersalah, memohon maaf, dan juga meminta ampun kepada Tuhan. Ayat kita tadi yang kita baca, ini adalah ketika Nabi Natan, sahabat dari Daud ini, datang kepada Daud dan menegur Daud. Daud telah mengambil Batseba, berzina dengan Batseba, lalu mengambil Batseba menjadi istrinya. Daud yang takut dosanya itu ketahuan, dia lalu mengirimkan Uria, suami dari Batseba ini, ke medan pertempuran menghadapi Bani Amun dengan satu maksud, agar Uria terbunuh di medan pertempuran. Setelah kejadian itu, Natan datang dan menegur Daud. Setelah Natan menegur Daud, Daud merasa bersalah dan berdosa. Daud lalu mengatakan satu kalimat, "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan mengatakan, "Tuhan telah menjauhkan dosa itu daripadamu, dan engkau tidak akan mati." Daud yang mengenal kebenaran Tuhan, Daud yang selalu dekat dengan Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan penuh dengan kebenaran dan Tuhan tidak suka dengan penyelewengan dan kebohongan. Karena itu dia memohon ampun, meminta pengampunan, dia menyadari kesalahannya. Berbeda dengan Saul yang ketika melakukan kesalahan, dia tidak menyadari dan tidak kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, setelah Daud bertobat dan kembali kepada Tuhan, Natan mengatakan bahwa Tuhan telah menjauhkan dosa itu daripadamu. Tetapi Tuhan akan mengambil istri-istri Daud dan menyerahkan kepada orang lain. Dan pedang tidak akan terhindar, tidak akan pergi dari kehidupan keluarga Daud. Saudara-saudara, dosa memiliki konsekuensi kekal dan konsekuensi temporer. Memang saudara, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, di mana Tuhan begitu mengasihi kita, ketika kita melakukan dosa, Tuhan selalu mengampuni kita dari konsekuensi kekal dari dosa. Tetapi saudara, itu tidak berarti bahwa kita akan bebas dari konsekuensi dosa temporer. Apa yang sudah kita lakukan, dosa yang sudah kita lakukan itu, kita bisa terbebas dari konsekuensi kekal, tapi kita tidak akan terbebas dari konsekuensi temporer. Bahkan anak-anak kita, keturunan kita akan menanggung akibat dari dosa yang kita lakukan, akibat temporer dari dosa yang kita lakukan. Saudara-saudara, bertobat artinya berbalik kembali kepada Allah. Bertobat artinya kembali ke jalan Tuhan, kembali ke jalan kebenaran, dan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Sebagai orang percaya, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, memang kita harus bertobat dan datang kembali kepada Tuhan. Tetapi yang harus kita sadari adalah bahwa sekalipun kita datang kembali kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan, tapi satu hal yang harus kita sadari, bahwa konsekuensi kekal dari dosa memang sudah dihapuskan oleh Tuhan. Tapi kita akan menanggung konsekuensi temporer dari dosa yang kita lakukan. Saudara-saudara, mengingat begitu buruknya akibat yang ditimbulkan oleh dosa, dan konsekuensi temporer itu bisa membuat kita menderita secara jasmani maupun secara rohani. Mengingat begitu buruknya konsekuensi dosa temporer ini, maka saudara, berusahalah membiarkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa yang mengakibatkan kita harus menanggung konsekuensi temporer dari dosa-dosa yang kita lakukan. Saudara-saudara, pagi ini, kalau ada saudara yang melakukan dosa, minta ampunlah kepada Tuhan. Minta Roh Kudus memimpin kita,
agar kita dijauhkan atau sebisa mungkin kita tidak melakukan lagi dosa yang seperti itu. Ingat saudara, bahwa dosa yang satu seringkali melahirkan dosa yang lain. Ketika Daud berzina dengan Batseba, dia akhirnya jatuh pada dosa yang kedua, yaitu dosa pembunuhan. Dan akibat dari dosa itu, dia harus menanggung banyak konsekuensi dalam hidupnya di dunia ini. Pagi ini saudara, kalau ada dosa yang saudara lakukan, mintalah Roh Kudus untuk terus memimpin kita, agar kita mampu untuk tidak lagi melakukan dosa yang sama. Agar kita tidak mengalami penderitaan yang tidak perlu akibat dari dosa temporer. Akibat temporer dari dosa yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari pengalaman atau peristiwa yang dialami atau dilakukan oleh Daud. Ketika dia berzina dengan Batseba, lalu membunuh Uria suaminya. Daud kemudian mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Sekalipun Tuhan akhirnya mengampuni dia, tapi Daud tidak terbebas dari akibat temporer dari dosa yang dilakukan. Biarlah pagi ini kami juga disadarkan dengan firman ini, agar dalam hidup ini kami berusaha sebisa mungkin dan membiarkan Roh Kudus memimpin kami, agar kami tidak melakukan dosa-dosa, sehingga kami tidak menanggung konsekuensi temporer dari dosa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.